yang dirahmati Allah jami'an. Kita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah syukurillah kita sampai di bulan Rajab ya. Jadi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami semua ke dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini sahabat-sahabat semua. Tidak jemu-jemu kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, baca surat Al-Kahfi sebagai bentuk tadzkirah kepada kita semua terkait dengan kemuliaan hari Jumat, dan juga kita mengambil kesempatan dalam kebaikan melalui forum pertemuan di malam Jumat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Dedian, Kang Munajat, juga Teh Iva dan Mas Budi yang saya dengar Teh Iva sedang bertambah ya, berdua sekarang ada janin di perutnya. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan proses kehamilannya. Amin. Terima kasih Ustadz. Ya, Doain. Amin. Karena itu amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Jadi betul-betul dihadirkan kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga sang janin belajar banyak tentang kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Taifah makin sering baca Al-Quran, mendengar murotal, sehingga bayi dalam kandungannya pun sudah asik dengan lantunan kebarokahan Al-Quran. Dimudahkan untuk berzikir pagi dan sore sehingga janinnya juga ada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengantin baru yang lain, Teh Febri dan Mas Munajat, dan juga proses hanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan amanah anak yang soleh dan solehah. Diamanahkan tidak tahu apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak tahu apakah mesin kecerdasannya sensing, thinking, feeling, insting atau intuiting. Nah, dalam konsepsi Stephen, saat inilah kedua orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Trimester pertama, kira-kira ingin meminta kepada Allah, laki-laki atau perempuan, walaupun tentu didahului dengan sikap tawakal. Apapun yang Allah anugerahkan itu pasti yang terbaik. Juga meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan bagian kecerdasan anak saya misalkan sensing, thinking, intuiting, feeling, insting, tidak lain tidak bukan agar secara ikhtiari hanya menjadi lebih mudah berinteraksi, bimbing dalam proses parenting nantinya. Mudah-mudahan keluarga kita semua, keluarga lama dan keluarga baru, atau keluarga baru 40 tahun, ada keluarga baru 1 tahun, mudah-mudahan senantiasa ada dalam kebarokahan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga Mitra dan keluarga Mas Arif, mudah-mudahan senantiasa istiqomah
menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang senantiasa menderaskan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, saya mau meminta sahabat semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan suratul Fatihah. Salah satu guru Pak Ayah Farid Poniman, penembus Tifin, sekarang sedang ada dalam kondisi sakit ya. Sakit dan beberapa pekan terakhir kondisinya menurun. Pak izin sahabat semua untuk menghadiahkan membaca suratul Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, mengembalikan kesehatannya dan menjadikan ini sebagai dosa pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam biniyat syifa li akhina rahina syekhina Ayah Farid Poniman. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sahabat semua. Dalam pertemuan ini tazkirah buat kita semua terkait dengan sekali lagi kita ada di bulan Rajab, kita lagi Ramadan. Bagaimana kita memaksimalkan waktu kita di dunia ini yang sementara, yang sebentar dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami bahwa Syekh Hasan Al-Banna menyampaikan ini satu kalimat yang saya sukai. Beliau mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban itu lebih baik daripada waktu yang tersedia. Jadi kita diberikan potensi 100% sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tugas kita setiap hari bagaimana mengaktualisasikan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita sehingga dengan rahmatnya keluarlah kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga waktu kita menjadi lebih barokah. Sehingga kalau kita runut amanah-amanah kita banyak banget kepada orang tua, pekerjaan, teman, dan sebagainya. Dan itu semua butuh perhatian supaya menjadi ladang amal soleh. Sehingga ketika datang kematian, kapanpun itu tiba, yang datang mendadak, tempatnya juga kita tidak tahu, waktunya tidak tahu. Kita ada dalam kewaspadaan, kita ada dalam kesapsiagaan. Mudah-mudahan akhir hidup kita semua husnul khotimah. Maka mari kita sama-sama melihat apa yang kita isi pada siang malam kita. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan secara rutin, alhamdulillah, berarti Allah menarik kita dengan rahmatnya untuk berbuat baik. Dan kalau ada perbuatan kita yang kita lihat kurang manfaat, kurang berguna, sia-sia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sehingga kita mampu mengubahnya dengan sesuatu yang lebih baik, bernilai kebaikan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap terbit fajar setiap hari ini para malaikat menyeru, wahai anak Adam, hadza yaumun jadid. Ini hadis yang saya senantiasa ingat setiap pagi, bahwa merasakan, membayangkan bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh penghuni langit dan bumi, wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru. Aku datang saat ini untuk menyaksikan semua perbuatan engkau. Oleh sebab itu manfaatkanlah aku sebaik-baiknya, karena aku tak akan kembali lagi padamu hingga hari pengadilan nanti. Masya Allah.
Ini terjadi setiap pagi, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus betul-betul memeras waktu kita, mewaspadai waktu kita. Wal asri innal insana lafi khusrin, karena manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini diciptakan, hidup ini diatur, hidup ini telah dijaga dengan qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dan berbuat amal saleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sahabat semua, kita semua datang sendiri dan mempertanggungjawabkan sendiri. Wala taziratu wizra ukhra, tidaklah seorang akan membebani dosa orang lain. Tiap orang berbuat tanggung jawab terhadap dirinya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menyandarkan amal kita kepada orang lain. Jangan berhenti beramal karena orang lain. Beramalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada suami, kepada istri, kepada keluarga, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dibalas budi, ingin diperhatikan, ingin dihargai. Maka yakinkanlah diri ini bahwa makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesalahan, kebolehan, kekuatan pada setiap makhluknya. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita isi dengan sesuatu yang mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi sesuatu yang membuat kita bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita dengan dakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan, dan kita bersabar dengan semua kondisi yang menimpa kita, karena kita yakin itu semua ada dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, khairun nas, sebaik-baik manusia, yang atwala umruhu, yang umurnya panjang dan memiliki amal yang baik. Jadi untuk kebaikan yang ingin kita lakukan, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan umur saya panjang, sehingga saya bisa membangun rumah Quran, sehingga saya bisa menolong, membantu anak-anak, supaya bisa saya menolong, membantu keluarga, supaya saya bisa berbagi ilmu, supaya saya senantiasa memperpanjang kebaikan setiap hari, setiap waktu, meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu itiban kemarin beberapa hari yang lalu. Saya juga baca di Twitter, hari ini siapa yang umurnya panjang. Ada yang umurnya sampai 120 tahun. Masya Allah. Jadi kalau kita berniat baik, berbuat kebaikan, maka mudah-mudahan umur panjang ini berbuat kebaikan. Jadi kalau Anda sekarang umur 40 tahun, ada orang yang umurnya 120 tahun, berarti masih punya kesempatan 80 tahun. Masya Allah. 80 tahun lagi. Jadi mengadakan formula istiqomah sampai usia 120 tahun. Masya Allah. Ini ada usianya 130 tahun ya, seorang nenek. Masya Allah. Juga, tapi kita ingin umur usia ini diisi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, seperti para founding fathers, orang-orang yang telah berjasa kepada kita membangun negeri ini, insya Allah seperti itu. Maka isilah kesempatan kita, hari-hari kita dengan kontribusi sebanyak-banyaknya. Jadi kontribusi, dan kalau belajar kontribusi itu, kalau dalam konsep Stephen, belajar kepada orang insting, karena orang insting nggak banyak mikir.
nggak banyak pamrih, tidak punya pamrih, dia ingin berbuat, kontribusi, berkontribusi dengan apapun yang dia bisa lakukan. Maka setiap orang punya usia biologis, nah juga usia historis, usia amal soleh. Mudah-mudahan usia biologis yang kita berikan juga memberikan kepada kita historis sejarah kebaikan yang banyak. Insya Allah seperti itu sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Fima yarwihi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala, inna wa katabal hasanat wa isa'ad." Allah sudah mencatatkan, menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana ladaik. Allah SWT menjelaskan, barang siapa faman hamma bihasanatin, punya keinginan berbuat baik, falam ya'malha, tapi belum dilakukan, katabaha indahu hasanatan kamilah, Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Maka sahabat semua, jangan pelit untuk merencanakan kebaikan-kebaikan. Lakukanlah menulis kebaikan, merencanakan kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amila katabaha indahu wa asyra hasanat. Kalau dia melakukannya, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atin ila adhaf katsir. Sampai kebaikan itu dicatat 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma kama yang bagi di jalla jalaka karim azimi sultanik. Ada satu zikir yang saya bacakan tadi, yang ketika seseorang berzikir, zikir ini para malaikat kebingungan. Kenapa? Karena apa pahala seperti apa yang perlu dituliskan dengan zikir seperti ini. Allahumma kama yang bagi di jalalu hajika wa azimi sultanik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pada malaikat yang bertanya itu, tuliskanlah sebagaimana dia mengucapkannya. Allahumma kama bagi kama yang berjala juga karimu azimi sultanik. Juga wa in hamma bi sayiatin falam ya'malha, kalau dia berkeinginan berbuat maksiat, dosa, keburukan, dan dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Merencanakan keburukan, dosa, maksiat tidak dilakukan, Allah catat sebagai kebaikan. Kecuali wa in hamma biha fa'amilaha, dia melakukannya, kata bahwa sayiatan wahidah, dicatatkan sebagai keburukan yang sempurna. Maka sahabat semua yang Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama di bulan Rajab Syahrul ini selalu merencanakan kebaikan-kebaikan. Lillah, lillah, lillah. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa dijaga niat kita dari berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat keburukan, sehingga dengan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita terbebas dari keburukan. Dan kalau keburukan itu terjadi, maka segeralah beristighfar, bertaubat, sholat taubat, sholat awabin. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa itu. Mudah-mudahan Allah menutup dosa-dosa selanjutnya pada diri kita, dan jangan kehilangan husnuzon kepada Allah, jangan menyerah untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita akan lakukan. Maka sahabat semua, seorang ulama Al-Mughirah bin Syu'bah menyampaikan, sebesar kesibukanmu karena Allah, maka sebesar itu pula kesibukan orang lain untuk menggunakan. Sahabat semua, mari kita sibukkan waktu-waktu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita betul-betul tahu bahwa kehidupan kita adalah negeri akhirat. Tujuan kita akhirat, bukan dunia ini. Maka jangan menjadi galau, stres dengan apapun yang terjadi di dunia ini, karena memang visi kita bukan di sini. Dunia dijadikan misi
berbuat baik, bukan dijadikan tujuan. Karena kalau dijadikan tujuan, khawatir kecewa, khawatir galau, sedih, stres. Maka beramalah dimulai dari kini dan berpikir dulu baru bekerja dengan ilmu terhadap apapun yang kita lakukan, sahabat semua. Maka sekedar mengingatkan terkait dengan prioritas waktu, ada kuadran 1, kuadran genting dan penting. Genting penting itu ya seperti panggilan alam ya. Kita ingin ke belakang, ingin kencing, itu genting dan penting. Jangan ditahan, nanti jadi penyakit. Ada genting tapi nggak terlalu penting. Kabar-kabar tiap hari di internet kan Masya Allah luar biasa. Tiap hari selalu ada kabar baru. Tapi nggak terlalu penting. Apalagi yang tidak penting dan tidak genting. Mudah-mudahan ini bisa kita tinggalkan. Maka kemudian waktu kita ada waktu yang penting tapi tidak genting. Jadi kita melakukannya dengan happy, dengan nyaman, dengan bahagia, produktif. Karena kita tahu diri kita. Maka sahabat semua, milikilah kejelasan tujuan pada setiap apa yang kita lakukan. Terus tentukan prioritas fikih aulawiyah terhadap apa yang kita lakukan. Utamakan akhirat, utamakan Allah dan Rasulnya, utamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita punya habit yang baik, normalisasi, punya kebiasaan yang konsisten terus istiqomah. Ini istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Dan kita mulai efisien betul dengan waktu yang kita lakukan, dan kita juga berbagi, mendelegasikan aktivitas kita kepada orang lain sehingga aktivitas kita lebih banyak pada sesuatu yang manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat semua pertemuan kita pada hari yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan senantiasa terus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Izin, saya sedang berada di luar Jakarta dan kembali menuju Jakarta. Terima kasih. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz kajiannya jadi mengingatkan kita kembali atas memanfaatkan waktu. Baik teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa diketik atau langsung di unmute saja, silakan. Ada Bang Erik nih. Kemarin saya ke Bandung itu Bang Erik, tapi cuma lewat aja. Malam-malam setengah jam lewat Bandung ke Jakarta. Iya. Iya, Tad. Alhamdulillah. Ke Bandungnya kemana, Tad? Saya ke Bandung kemarin ke Dipati Ukur. Oh, di Wati Ukur. Saya daerah Muhammad Toha sekarang. Oh, Muhammad Toha. Iya, arah Muhammad Toha, Banjaran gitu. Oh, saya lihat pelangnya Muhammad Toha di jalan. Oh, aduh, lain kali mah tuh nanti bisa ke rumah. Ya, siap. Masya Allah. Tapi kemarin tuh malam, waduh, nginep di mana nih? Kayaknya kalau ada Bang Erik bisa nginep tempatnya Bang Erik ini. Aduh, iya tuh. Kalau kabar-kabar. Kali kau. Siap. Ini Tad, ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Mengenai tujuan tadi ya, tujuan pengelolaan waktu. Ya. Untuk menetapkannya seperti apa tuh tujuan itu? Apakah Untuk apa? harus setiap kegiatan ini gitu tujuannya, menetapkan tujuannya itu? Kan kadang-kadang kita kan kesibukannya seperti bekerja gitu ya, atau ya usaha di luar gitu. Nah, untuk mengatur dan menetapkan tujuan itu seperti apa gitu? Ya, Rasulullah SAW kan membagi satu waktu untuk beribadah, waktu untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, waktu yang kita berikan untuk amanah-amanah yang ada. Oh.
Jadi kalau Iya. Bang Erik ini amanah, yang mana yang paling utama itu setelah waktu tadi beribadah kepada Allah, waktu sholat. Maka kan ada istilah quote beramal itu, bekerja itu menunggu waktu sholat. Maka nikmati waktu-waktu sholat, penuhi waktu sholat dengan sempurna, tidak terburu-buru sholatnya, sholatnya nikmat, tenang, jangan buru-buru, terkejar-kejar sehingga hilang kekhusyuannya. Nah, ketaatannya dijaga. Itu prioritas utama ya. Dan juga hak-hak terhadap hak-hak orang lain atas diri kita ya, amanah-amanah ini dengan baik. Maka kalau kehidupan kita sedikit nggak terlalu banyak aturan yang mengikat kita, itu jauh lebih bebas. Jadi hingga kita fokus justru menolong orang lain, membantu orang lain. Maka mudah-mudahan kita tentu amanah paling besar adalah keluarga. Jadi kalau Bang Erik berkeluarga ya dengan ibu ayah bunda, dengan ibu bapak, kakak adik, itu keluarga. Sampai dimudahkan menemukan jodohnya, insya Allah seperti itu. Nah, itu amanah yang bersedih dilakukan. Dan waktu amanah pada diri sendiri, jaga amanah kehidupan yang Allah berikan kepada Pak Erik, maka jaga asupan, makan, olahraga, itu mesti dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa ini saya lakukan untuk menjaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka makin banyak mengingat Allah, mudah-mudahan makin banyak syukur kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, insyaallah. Seperti itu Bang Erik, insyaallah ya. Waktunya efisien, waktunya efektif dalam kebaikan. Terima kasih. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Baik, teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, ini ada lagi nih Ustadz. Bagaimana jika ada kondisi rapat dalam pimpinan dengan pembahasan yang cukup serius sementara azan baru kumandang? Mau izin sholat sebentar, takut untuk izinnya. Ya, Di jadi sini itu saya dulu. bagaimana tuh, Bunda? Kalau kita dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti ini, berarti ini kondisi-kondisi yang tidak barokah. Jadi kita harus sadar bahwa kondisi menjadikan aktivitas saya lebih penting dari sholat, itu kita sadar, ya Allah, kok saya dihadapkan kepada situasi ketidakbarokahan. Sehingga tidak bisa memenuhi panggilanmu yang utama. Maka supaya kita tidak terbiasa untuk melakukan itu, maka bacalah kisah-kisah para sahabat dalam menjaga waktu-waktu sholat mereka. Sehingga secara kesadaran kita, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menepati waktu sholat itu. Nah, tentu dalam konteks bekerja ada pimpinan, kita harus memiliki adab, akhlak yang baik kepada pimpinan, bicaralah baik-baik. Siapkanlah sebelum rapat sudah wudhu. Jadi ketika rapat itu sholat itu kan sebentar sebenarnya. Sholat aja langsung. Kalau Anda hitung sholat zuhur asar itu kurang lebih 3 menit. 3 menit. Coba Anda hitung. Sholat 4 rakaat itu 3 menit selesai. Dan 3 menit itu, mohon maaf ya, sama dengan Pak izin mau ke belakang, mau kencing. Nah, itu 3 menit juga tuh. Jadi kalau Anda melakukan itu, cukup sholat terus datang lagi ke rapat, Masya Allah. Tentu dengan cara-cara yang beradab ya, beradab itu 3-5 menit selesai sholat zuhur. Artinya sebenarnya lakukan tindakan asertif kepada pimpinan, berani bicara dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Karena
pasti setan akan memberikan waswasah kepada Anda. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Was-wasan. Asatid berani. Karena sepanjang saya waktu dulu rapat ini, bahkan sebelum rapat saya minta izin dulu, saya bisikin, Pak, ada apa? Nanti Pak sebentar ya, pas waktu sholat saya sesuatu ya Pak ya, sampai bercanda-bercanda. Oh ya. Jadi pimpinan rapatnya tahu bahwa kita sholat dulu dan nggak lama juga. Gitu. Apalagi posisi kita nggak penting-penting banget dalam rapat itu, alhamdulillah. Ada banyak kepala orang lain, kata kalau kita masih staff kan gitu. Oh iya, nggak seperti itu. Atau kita bisa sampaikan, Pak, saya nanti ada mau rapat, kalau ada sesuatu yang perlu saya siapkan Pak. Kira-kira apa Pak? Nah itu, jadi kita win-win solution ya. Understanding first to be understood. Jadi kita memahami kebutuhan orang lain, pimpinan kita, orang yang di rapat itu terhadap kita sebelum kita ingin dipahami. Kalau itu Anda lakukan, orang pasti ngizinin. Jadi nggak egois, nggak maunya sendiri. Demikian. Mudah-mudahan waktu kita senantiasa ada dalam keberkahan. Terima kasih. Jazakumullah. Baik, sudah jam 9, boleh ditutup tadi. Baik, kita tutup hari ini ya kajiannya. Terima kasih Ustadz atas kajian hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, kita foto dulu bersama. Silakan dibuka kameranya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Kadarnya insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak semua. Makasih Ustadz. Makasih teman-teman semua. Izin saya lift ya.